Ya, selamat pagi siswa-siswi SMA Taruna Bakti yang Bapak cintai. Pada kesempatan ini, Bapak akan mencoba meneruskan materi pembelajaran jarak jauh. Ya, mudah-mudahan saat ini kalian masih tetap semangat dan sehat selalu ya. Melanjutkan materi turunan yang pertama, Bapak akan meneruskan materi selanjutnya yaitu tentang turunan yang kedua atau rumus berikutnya. Tetapi sebelum masuk ke materi selanjutnya atau rumus-rumus selanjutnya, Bapak akan mengulang dulu materi yang minggu lalu telah dijelaskan, yaitu tentang turunan pertemuan pertama, bagian pertama ya, turunan aljabar. Jadi diingat lagi ini definisi turunan kemarin itu adalah turunan sebuah fungsi ditulisnya adalah f aksen x atau dy per dx ya. Nah, ditulis di sini f aksen x adalah limit h mendekati 0, f dalamnya x plus h kurang fx dibagi h ya. Kemudian rumus-rumusnya Bapak sudah kasih pertemuan yang kemarin itu adalah ada berapa rumus? 3 ya. 3 rumus. Yang pertama itu adalah turunan semua bilangan hasilnya adalah 0 ya. Kemudian turunan AX ya dengan variabel X, turunannya adalah A. Kemudian turunan dari X pangkat N adalah di sini N dikalikan X pangkat N min 1. Jadi turun dulu si N nya. Turun ya, X pangkat N min 1. Nah, pada pertemuan pertama itu Bapak membahas tentang 3 rumus ini beserta contoh, yaitu ada 4 contoh ya. Nah, kalian harus diingat lagi untuk pertemuan yang sekarang itu Bapak ulang lagi mengenai soal yang bentuknya menggunakan rumus yang ketiga, tetapi bentuk soalnya adalah bentuk soal baru. Ini soal-soal ini sering muncul di soal-soal tes UN maupun tes masuk perguruan tinggi. Bapak kasih contoh misalkan bentuk yang berhubungan dengan rumus yang kemarin, tetapi bentuk soalnya berbeda. Contohnya misalkan begini, diketahui fungsi fx adalah misalkan 3x kuadrat plus 3 gitu. Pertanyaannya misalkan berapakah limit h mendekati 0 f dalamnya x plus h dikurangi fx dibagi h. Ini pertanyaan pertama ya. Jadi diketahuinya fungsi tetapi pertanyaannya limit ya. Kemudian pertanyaan kedua misalkan limit si h-nya Bapak ganti menjadi p mendekati 0, f dalamnya x-nya Bapak ganti menjadi a ya. Kemudian di sini karena hanya p berarti ganti misalkan di sini tidak sama nih, 5p kurang fa dibagi 2p misalkan gitu ya. Nah, ini cara penyelesaiannya Pak, bagaimana untuk menyelesaikan soal seperti ini. Ini masih materinya adalah materi pertemuan pertama tetapi bentuk soal yang berbeda ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini banyak siswa yang terjebak oleh soal bentuk pertanyaannya. Di sini adalah pertanyaannya limit, diketahuinya fungsi. Nah, kalau misalkan kita mengerjakan bentuk soal seperti ini, jangan lupa definisi daripada turunan. Ya. Lihat di sini f aksen x adalah limit h mendekati 0 fx plus h kurang fx dibagi h. Bapak balikan, kalau ada soal limit h mendekati 0 fx plus h kurangi fx dibagi h, bagaimana? Berarti ini adalah definisi turunan. Ya. Jadi, apa saja yang perlu diperhatikan dalam definisi ini? Bapak biasanya menjelaskan atau memperhatikan 2 bagian. Yang pertama adalah yang ini, gitu ya. Jadi kalau di sininya X, berarti di sininya juga harus X. Kalau di sininya A, maka di sini juga harus A. Kemudian yang kedua, ini banyaknya H yang atas dengan H yang bawah harus sama. Jadi ulang ya. Jadi kalau ditanyakan limit, ada soal limit H mendekati 0 fx plus H kurang fx dibagi H, itu adalah definisi turunan. Ya. Nah, di sini banyaknya f aksen dalamnya apa, sesuaikan dengan ini.
Kemudian H yang atas dengan H yang bawah harus sama. Jelas ya? Sekarang kita bahas satu-satu. Lihat, yang pertama di sini adalah limit H mendekati 0. Kita jawab ya. Limit H mendekati 0, F dalamnya X plus H dikurangi Fx dibagi H. Berdasarkan soal atau definisi turunan, ya, ini kan dibalik. Ini sama saja dengan apa? Sama saja dengan turunan. Pak, suka ada yang mengerjakan dengan limit ya, bisa saja dengan limit tapi panjang dan biasanya salah ya. Nah ini kalau kita kerjakan ini jangan lupa kalau ada limit H mendekati 0 Fx plus H kurang Fx dibagi H, ingat ini adalah definisi sebuah turunan. Turunan apa? Turunan dalamnya sesuaikan dengan ini. Kalau di sini X, maka di sini juga harus X ya. Kemudian H dengan H yang atas dengan H yang bawah kebetulan sama. Ya berarti tidak ada perubahan F aksen X. Nah jawabannya apa Pak kalau misalkan sudah begini F aksen X? Ingat di sini di soal diketahui Fx itu 3x kuadrat plus 3. Berarti F aksen X-nya adalah berapa? Gitu ya. F aksen X-nya adalah 6x. 2 kali 3 6. 2 kurang 1 1 ya. Turunan 3 adalah 0. Berarti di sini adalah 6x. Jadi ini F aksen X itu lihat di atas ini adalah 6x. Jelas ya? Nah sekarang yang sering muncul dalam soal adalah bentuk variasi. Di soal perguruan tinggi biasanya dirubah-rubah, dibuat rumit. Misal pertama H-nya Bapak ganti menjadi P gitu ya. Kemudian X-nya tadi apa? Diganti jadi A plus 5P kurang F dalamnya A per 2P. Nah ini jangan bingung. Ya, ingat yang tadi bahwa di sini F aksen sesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan ini. Kalau di sininya adalah A, maka di sini juga harus A. Kemudian jangan lupa, di sini P. Berapa banyaknya? 5. Maka tulis, kalau di sini 5, maka di sini juga harus 5. Kedepankan aja. Kalau di sini 2, di bawahnya berarti di sini juga harus 2. Ya. Jadi 5/2 F aksen A. Nah, berarti kalau diuraikan, ini 5/2 kali F aksen X. Di atas bisa dilihat bahwa F aksen X itu adalah 6X. Berarti kalau F aksen A adalah 6A. Ya, sehingga 5/2 kali 6A adalah 30 bagi 2, 15A. Dapat dimengerti ini? Ya, jelas sekali ya. Jadi kalau ada perubahan, jadi ini biasanya soal-soal UN bentuknya begini. Ini Bapak ambil dari soal tes masuk perguruan tinggi dirubah begini. Yes. Ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Materi selanjutnya adalah tentang rumus yang keempat, kelima, dan keenam. Ya, jadi minggu lalu kita bahas 3 rumus, sekarang 3 rumus lagi ya. Ditambah materi contoh soal tambahan dari Bapak barusan ya. Nah ini rumus yang keempat ini adalah rumus fungsi aljabar berbentuk turunan fungsi dalam fungsi. Artinya bentuk turunannya adalah turunan berantai. Ini ada 3 bentuk ya. Yang pertama adalah fungsi yang dipangkatkan, yang kedua adalah perkalian 2 buah fungsi yang tidak bisa disatukan, kemudian yang ketiga adalah pembagian 2 buah fungsi yang tidak bisa disederhanakan ya. Yang pertama lihat. Rumus yang keempat itu adalah sebuah fungsi dipangkatkan bilangan di mana pangkat tersebut tidak bisa diuraikan ya. Kalau misalkan tidak bisa diuraikan, berarti ini harus menggunakan rumus ini. Pak, apa contohnya yang bisa diuraikan? Kalau misalkan 2x min 1 pangkat 2, bisa diuraikan? Bisa. Berarti gunakan, uraikan dulu, baru pakai perkalian. Tapi kalau misalkan 2x min 1 pangkat 5, nah itu tidak bisa diuraikan, berarti harus menggunakan rumus ini. Ya. Nah ini turunan berantai, aturannya bagaimana? Nah ini si fungsi tersebut dipangkatkan n, ini berarti yang pertama adalah si pangkatnya dikedepankan, diturunkan. Kemudian fungsinya nggak diapa-apakan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Ya.
Setelah itu baru dikalikan turunan fungsi tersebut. Ya, diulang. Pertama pangkatnya turun ke depan, kemudian pangkatnya kurangi 1, dikalikan turunan fungsinya, U-nya. Ya, contohnya bentuknya kayak bagaimana? Nih, lihat. Fx sama dengan, jangan x kuadrat lah ya, terlalu susah, kita buat sini 3x aja ya. Fx sama dengan 3x min 1 pangkat 5. Ini kalau 3x min 1 dipangkatkan 5, Bapak bingung. Ya, kalau diuraikan terpanjang. Ya, berarti ini harus pakai pemisahan. Berdasarkan rumus, ini berarti si pangkat yang si U-nya, fungsi U-nya itu adalah sebagai, atau dimisalkan U-nya adalah 3x min 1. Ya, berarti cara penyelesaian pertama, berarti kita misalkan, misal si U-nya itu adalah 3x min 1. Ya, kemudian baru turunkan si U-nya. U-nya apa? U aksen. Ya, turunan U aksen, atau boleh DU per DX gitu ya. Ini turunan dari 3x min 1 apa? 3. Ya, jadi soal tadi kalau misalkan kita tulis ulang bahwa fx itu adalah 3x min 1 pangkat 5, berdasarkan rumus turunan f aksen x adalah 5 kali gitu ya. 5 kali 3x min 1 pangkat 5-nya dikurangi 1 ya, 4, dikalikan turunan dalamnya, turunan 3x min 1 sebagai U aksen. Ini adalah 3x min 1 diturunkan jadi 3. Ya, berarti kalau berdasarkan rumus ini sama Bapak ditulis, ini adalah fx sama dengan ux dipangkatkan n. Ya, berarti si U-nya ini turunannya bisa dilihat n kali U pangkat n min 1 kali U aksen. Ini yang namanya U aksen, ini yang namanya U-nya. Ya, baru kalau sudah begini, sederhanakan. 5 kali 3 berapa? 15 dikalikan 3x min 1 pangkat 4. Gitu ya. Jadi bentuk yang pertama, atau bentuk rumus yang keempat itu adalah turunan fungsi dipangkatkan n. Nih. Ya. Kemudian rumus yang kelima. Rumus yang kelima adalah perkalian dua buah fungsi yang tidak bisa diuraikan atau tidak bisa dikalikan. Ya, jadi U kali V. Apa rumusnya? Kalau U kali V, ini rumus dari U kali V adalah turunan U, turunan berantai juga. Ya, turunan U dikalikan V ditambah turunan P dikalikan U. Jadi artinya ini apa? Gantian. Pertama U-nya diturunkan, P-nya enggak. Kemudian ditambah U-nya enggak diturunkan, P-nya diturunkan. Gitu ya. Atau penulisannya boleh terbalik begini juga boleh. U dikalikan P aksen. Boleh saja. Jelas ya? Nah, contohnya bagaimana? Nih, nomor 7, perhatikan. Perhatikan lagi ya. Fx adalah 4x sama dengan 2x min 1 pangkat 4. Si 2x min 1 pangkat 4 diuraikan tidak bisa. 4x dikalikan ke sini nggak bisa. Ya, berarti ini harus pakai pemisalan. Apa pemisalannya? Pemisalannya itu adalah U-nya sebagai 4x, kemudian P-nya sebagai 2x min 1 pangkat 4. Nah, ini hati-hati. U aksennya 4x turunannya apa? 4, gitu ya. Kemudian P aksen apa? Nah, ini 2x min 1 pangkat 4 berarti turunan daripada P menggunakan rumus yang keempat ini. Ya. Apa ya turunannya? Yang pertama adalah 4-nya ke depan, kemudian 2x min 1-nya 4 kurang 1, 3, dikalikan turunan dalam. 2x min 1 turunannya 2. Jadi kalau disederhanakan ini jadi 8 kali 2x min 1 pangkat 3. Jelas ya? Sekarang kita uraikan ke bentuk turunannya. Ya. Berdasarkan rumus, turunannya itu adalah apa? Turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Ya. Jadi, U aksen tinggal masukkan, ngambil dari sini. U aksen apa? 4. Ya. P-nya apa? P-nya 2x min 1 pangkat 4.
ya, ditambah U-nya apa? U-nya adalah 4X, dikalikan pi aksennya adalah 8 kali 2X min 1 pangkat 3. Ya, sekarang ini kalau dalam soal esai, ini bentuk begini, kalau disederhanakan mungkin sudah dibetulkan. Tapi kalau di pilihan ganda, soal jawaban begini tidak ada, biasanya di pilihan. Nah, sekarang trik menyelesaikannya atau menyederhanakannya bagaimana? Nah, ini kita sederhanakan menggunakan apa? Menggunakan pemfaktoran SMP. Ya, contohnya begini. 4 di sini 4. Ya, berarti bisa keluar angka 4. Kemudian di sini 2X min 1 pangkat 4, di sini 2X min 1 pangkat 3. Berarti kita uraikan, dikeluarkan 2X min 1 pangkat 3. Ya, ambil pangkat terkecil. Gitu ya. Sehingga kalau difaktorkan berarti di sini tinggal apa? Di sini tinggal 4-nya sudah keluar, 2X min 1 pangkat 4 sudah keluar, 2X min 1 pangkat 3. Berarti di sini tinggal 2X min 1 pangkat 1. Mau kasih kurung gitu ya. Ditambah bagian yang sini 4-nya udah keluar, X-nya masih ada, 8-nya masih ada, berarti 8X dikalikan 2X min 1 pangkat 3 sudah keluar ini, berarti tinggal ditutup. Nah, ini berarti hasilnya adalah 4 kali 2X min 1 pangkat 3, jangan diuraikan ya, dikalikan 2X min 1 tambah 8X, 2X tambah 8X berapa? 10X min 1. Nah, ini baru muncul jawaban di pilihan ganda, biasanya begitu ya. Nanti ya. Ya, kita lanjutkan lagi ke rumus yang terakhir. Rumus yang terakhir adalah pembagian dua buah fungsi atau turunan pembagian dari dua buah fungsi yang tidak bisa disederhanakan atau tidak bisa dibagi ya. Ini U per V. Nah, ini caranya atau rumusnya adalah mirip dengan perkalian, cuma yang tengah-tengahnya ini bukan plus tetapi min. Awas, pertama yang diturunkan adalah U aksen V kurang U V aksen. Nah, ini ada tambahan per V kuadrat. Oke, ya. Kita bahas ya, atau kita kasih contoh, Bapak jelaskan contohnya. Perhatikan nomor 8. Fx adalah 2x min 1 per 4x tambah 3. Berapakah turunannya? Ya. Nah, ini berarti pertama kita misalkan ini yang atas sebagai U, yang bawah sebagai V. Kita tulis ya. U-nya 2x min 1 dengan turunannya berapa? 2 ya. Kemudian V-nya adalah 4x plus 3 dengan turunannya adalah 4. Ya. Nah, berarti kalau sudah begini, kita turunkan. Rumusnya apa? Rumusnya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ya. U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Berarti kita tinggal masukkan saja nilainya. F aksen X adalah U aksen. Kita ambil di sini 2. I-nya kita ambil di sini 4X tambah 3. Kurang. U-nya kita ambil 2X min 1. V aksennya ambil 4 per Pi kuadrat. Apa Pi-nya? 4X plus 3 kuadrat. Nah, ini hati-hati jangan diuraikan. Karena jawaban biasanya bentuknya seperti ini. Kecuali yang atas harus disederhanakan. Yang bawah tetap begini. Ya. Berarti kita tinggal uraikan yang atas. 2 kali 4X 8X tambah 2 kali 3 6. Ini jangan lupa hati-hati banyak yang salah hitung. Min kali 2X kali 4. Min 8X. Min pakai kurung ini ya. Min kali min 1 plus 1 kali 4 plus 4. Bawahnya adalah 4X tambah 3 kuadrat. Ya. Berarti di sini hasilnya adalah 8X kurang 8X. Ini habis ya. Bapak coret nih. 8X. Jadi 6 tambah 4 adalah 10 per 4X tambah 3 dikuadratkan. Berarti turunan bentuk pembagian adalah seperti ini. Jelas sekali ya. Oke. Ya. Materi untuk turunan yang kedua mungkin sampai 6 rumus ya. Jadi pertemuan sekarang materinya hanya sampai segini saja. Jadi kalian tinggal latihan saja. Ini ada 3 soal latihannya ya. Kalian nanti kumpulkan
biasa kumpulkannya ke Google Classroom Bapak ya. Nanti ada di dalam Google Classroom ada folder kelas, tetapi folder kelas supaya tidak bersatu dengan tugas yang kemarin ya. Ini nama foldernya pas sudah pada tahu kalian ya. Kemudian nama filenya kasih nama di sini, nama sendiri, nama kalian, kemudian underscore turunan kedua ya, turunan kedua. Nah ini contohnya, sorry bukan contoh, ini latihannya. Itu 3 nomor, nomor 1 2 bagian, nomor 3 3 bagian, dan nomor 3 adalah soal variasinya. Masih sederhana tapi ya. Mungkin untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Semoga kalian tetap di rumah sehat terus dan semangat terus ya, tidak kemana-mana dalam keadaan kondisi sekarang. Mudah-mudahan sebelum Lebaran kondisi ini selesai ya, dan tetap semangat. Juga doakan guru-guru dan semua sivitas akademika Taruna Bakti sehat selalu ya. Jangan lupa Bravo Taruna Bakti.